Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di subuh hari ini di Ramadan yang ke-6 ya, yang ke-7. Kemudian yang ke-7 tanpa terasa, insyaallah kita akan membahas materi dengan tema, naon temanya teh? Hati batunya. Artinya hatinya sekeras batu, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Tentang hati yang sekeras batu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74, a'udzu syaitonir rajim, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fayakal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian mengeraslah hati-hati kalian setelah itu, yang mana hati itu kerasnya seperti batu, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Sementara padahal di antara batu itu ada yang darinya sungai-sungai itu mengalir, dan ada di antara batu itu juga yang pecah, lalu dari batu tersebut keluarlah air, dan ada di antara batu itu yang jatuh dari atas tentunya karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Di sini kita lihat bahwasanya batu sendiri pada hakikatnya dia memiliki manfaat di dunia ini. Tetapi bicara tentang kerasnya batu, maka dia tentu ya sudah sepakat oleh kita, dia begitu keras, begitu padat, dan begitu kuat. Walaupun begitu, ada batu yang bisa pecah. Bahkan dari sana mengalirkan air yang bermanfaat buat manusia. Bahkan pecahan batu itu bisa dipakai untuk jalan apa segala macam dan seterusnya. Ya. Tapi bila hati manusia sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu, maka itu rugi. Maka itu merugi. Tentang kerasnya hati manusia, berdasarkan ayat tadi, ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Kata beliau, al-qaswah, ya maksudnya qaswatul qalb,
ya, qaswatul qulub, kerasnya hati, yaitu as-salaba wal yabas. Artinya ya keras, kalau bahasa kita keras dan padat. Dan kata qaswa itu hiya ibaratun an khulwiha minal inabah wal id'an li ayatillah ma'a wujudi ma yaqtadi khilafa hadhil qaswah. Qaswah adalah sebuah ungkapan dari kosongnya hati itu untuk kembali kepada Allah. Ungkapan dari kosongnya hati itu untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, padahal hati itu memiliki ya bahan-bahan mentahnya untuk menyelisih kekerasan hati tersebut. Sementara ulama yang lain menafsirkan ayat tadi, di antaranya Imam As-Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, tentu dalam kitab tafsir As-Sa'di, makna summa qasat qulubukum, mana ayat kemudian mengeraslah hati-hati kalian, artinya ishtaddat wa ghalazat, artinya hati itu menguat, ya, membeku. Falam tuassir fiha al-mau'izah, nasihat tidak mendapatkan manfaat. Ya, di antara ya ketika hati itu sudah mulai mengeras, diberikan nasihat malah melawan. Dikasih masukan dianggap mencela, dianggap menghinakan dirinya. Itu bukti hati keras. Ada orang yang memberikan masukan kepada kita dengan ungkapan yang kasar. Betul. Ada di antara manusia itu kok mengkritik itu tajam. Kalau memberikan masukan itu menakutkan, membuat hati itu nyeri. Dan memang kalau memberikan nasihat, pemberi nasihat itu harus bagus. Ya, harus bagus. Tapi ada orang yang memberikan nasihat, keliru memang caranya. Yaitu pemberi nasihat harus yang bagus memberikan nasihat. Tapi orang yang mendengarkan nasihat, yang mendapatkan masukan, terlepas cara menyampaikannya lembut, bagus, atau kasar sama sekali, bila itu benar ada pada diri kita, terima. Itu penting. Jangan sampai ya cara menyampaikannya nggak bagus gitu ya, kasar pokoknya. Tapi pada itu benar. Loh, kemudian kita mengatakan saya itu nggak seperti itu. Allah musta'an. Kita bela diri kita, padahal kita tahu aib itu memang ada pada diri kita. Aib itu ada pada diri kita. Ini penting para jamaah sekalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa kalian itu telah baik, telah suci, telah soleh. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Itu penting. Jadi kita ingatkan, kita bila kemudian mendapatkan entah apakah namanya masukan atau namanya kritikan, baik cara menyampaikannya enggak bagus, apalagi bagus. Kalau itu benar kekurangan itu ada pada diri kita, terima. Ya, walaupun memang ketika ada yang menyampaikannya itu memang kurang, enggak bagus ya, kasar, kita cenderung yang pertama untuk apa? Melawan dulu. Oke, anggap itu proses. Tetapi harus kita sadari, bila itu benar, seiring waktu berjalan kita harus terima. Kita harus terima, itu penting. Karena bila kemudian masukan itu benar buat diri kita, bermanfaat buat kita, ternyata kita tolak, maka menunjukkan hati kita itu apa? Sekeras batu. Ya, kata Sa'di, bukti hati itu keras adalah lam tu'assir fiha al-mau'izah. Nasihat itu tidak memberikan pengaruh pada hati tersebut. Min ba'di dzalik, ya, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak dan telah menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Tentu dalam konteks ini misalnya seorang dai misalnya, ya, orang yang memberikan nasihat tentang untuk bertakwa kepada Allah,
untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, dan orang-orang yang mendapatkan nasihat ini melihat sendiri bagaimana dakwah itu datang kepada dirinya, melihat sendiri bagaimana Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada dirinya, kemudian datang pemberi nasihat untuk bersyukurlah Anda, tinggalkan maksiat, lakukan kebaikan dan kebajikan. Tetapi itu semua tidak memberikan pengaruh, ya, antaqsu qulubakum, bila hati kalian itu telah mengeras. Padahal ma syahadtum mimma yujibu riqatil qalbi wal inqiyadih. Padahal apa yang telah kalian lihat, baik tanda kebesaran Allah berupa ayat-ayat Allah, berupa ayat dan hadis sampai kepada Anda, atau kalian melihat tanda-tanda ayat Allah berupa kauniyah, penciptaan Allah terhadap alam semesta, terhadap makhluknya, bahkan kepada diri Anda. Tapi kemudian datang peringatan, datang nasihat, datang dakwah, datang petunjuk. Lalu kemudian apa? Itu ditolak, ya. Maka ini menunjukkan kekerasan hati. Padahal dua tanda ini, nikmat Allah yang dirasakan, kebesaran Allah yang dilihat, ya, adanya peringatan, masukan, itu sebenarnya sarana-sarana untuk membuat hati itu lembut dan bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Syekh Sa'di, summa wasafa qiswataha bi annakal hijarah allati hi asyaddu qasatan minal hadid. Kemudian Allah mensifatkan hati-hati yang seperti itu, ya, seperti batu, yang mana batu itu lebih keras daripada besi. Daripada besi. Mengapa? Li'anna al-hadida war-rassas idza udhiba fin nar dhaba bi khilafil ahjar. Besi sekeras apapun dia, kalau dipanaskan dengan api, apa yang terjadi? Meleleh, mencair. Coba kalau batu antum panasin, meleleh enggak? Enggak. Menjadi lembut? Tidak. Tetap dengan kekerasannya batu itu. Ya. Sehingga, ya, orang yang hatinya sudah keras batu, ya, dikasih sesuatu yang sebenarnya bisa membuatnya meleleh pun tidak mendapatkan manfaat. Bahkan kata Allah, au asyadu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu, entah apa namanya. Ya, kalau antum punya benda yang menggambar ada yang keras daripada batu, bisa masukkan dalam seperti itu. Ya, bisa. Kemudian ayat yang lain yang menggambarkan kerasnya hati, kalau pada ayat yang kita sebutkan Al-Baqarah tadi, hati yang seperti batu, hati yang keras. Tapi intinya materi kita ini kita membahas kerasnya hati dan apa sebab-sebab yang membuat hati itu mengeras. Di jero nama ada lembek atau batu masih secara fisiknya. Jadi kalau ditanya, antum punya jantung? Punya. Hari penyakit mah alhamdulillah nggak ada gitu. Jadi antum punya hati? Punya. Teboga mah, teboga rarasa gitunya. Beda. Teboga hati teh dengan teboga fisik. Ayat yang lain yang menggambarkan kerasnya hati, Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 43. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 74. Sekarang surat Al-An'am ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, "Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana syaitan ma kanu ya'malun." Ketika datang kepada kami ba'suna, kemurkaan kami berupa bencana, berupa, ya, kejadian-kejadian alam yang menakutkan, mungkin banjir, taufan. Ya, kalau zaman dulu kan umat-umat yang membangkang itu dikasih adabnya itu, ya, antum kalau perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang membangkang para nabi dan rasul itu dengan berbagai macam bentuk. Kaum Lut
Itu kan dibalikin tanahnya, aku dihancamkan dari. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya dibalikkan tanah itu maksudnya gini, kepala mereka itu disimpan di bawah, kemudian dari atas dilemparkan batu. Ada yang mereka berada di dalam rumah-rumah mereka, terdengar sayhatan, suara yang keras, mereka mati di rumah-rumah mereka. Ya. Ada yang Allah tenggelamkan dengan dengan gempa bumi. Ada yang Allah kasih banjir. Ya, kaum Nabi Nuh Allah kasih banjir. Ya, ada yang memang mati dari peperangan seperti Nabi Muhammad SAW mati dari peperangan. Ya, ada yang berupa petir kilat. Ya, ada yang pokoknya ada yang dari bawah, ada yang dari atas. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengadab manusia, tidak harus selalu adanya kehancuran. Misalnya dari bawah gempa, ya, dari atas ya banjir, petir. Bahkan ada petir tidak turun, hujan tidak turun, tanah tidak bergerak, gempa tidak terjadi, Allah kirimkan suara yang keras, mereka mati di rumah-rumah mereka tanpa harus menghancurkan bumi, merusakkan bumi. Artinya kalau Allah mau mengadab manusia, Allah tinggal memilih dengan cara apa Allah ingin mengadab mereka. Untuk umat Muhammad, Allah tidak berikan adab secara rata, ya, adab secara rata, ya. Tapi nanti di hari kiamat adabnya lebih dahsyat, lebih dahsyat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang kepada mereka ba'suna, ya tadi gempa, banjir, berbagai macam yang kejadian bencana alam, ya, tadarra'u, ya, falaula ija'um ba'suna tadarra'u. Mengapa ketika datang, kalau kita kabarnya itu pandemi, Allah kirimkan apa? Virus yang mematikan, ada jutaan seluruh dunia, ada ya, jutaan. Allah tidak harus menghancurkan bumi ini atau sebagai dihancurkan, enggak. Allah kirim virus. Ya. Mengapa mereka ketika datang seperti itu tidak menundukkan diri mereka kepada Allah? Walakin qasat qulubuhum, tetapi sebabnya mengapa hati mereka itu mengeras masalahnya. Syaitan menghiasi, ya, apa-apa yang mereka amalkan. Makanya ikhwat sekalian, ya, pandemi kemarin mestinya membuat kita lebih aware gitu ya, lebih perhatian misalnya. Karena apa? Allah sudah mengambil orang-orang yang kita kenal, yang kita sayangi bagi keluarga kita melalui virus corona. Allah tidak mengambil kita. Padahal kita mungkin ada di antara kita yang kena virus. Ya, yang lain meninggal, dia tidak. Tidakkah itu dijadikan pelajaran untuk kita banyak muhasabah, banyak pelajaran? Tetapi lihat, ayeuna sok. Virus seperti kayak sejarah. Diterangkan anak SD, virus itu anak-anak bentuknya ada bulat, ada jarum-jarumnya, kayak sejarah, kayak dongeng pengantar tidur. Antum perhatiin sekarang, orang kembali tidak ke masjid, jarang, bahkan kok bicara tentang berjemur aja udah cuek sekarang. Dulu kan parebut matahari, sekarang cuek. Yang itu merupakan kebutuhan mereka pun secara fisik sampai mati butuh disinar gitu kan badan kita. Karena tulang kita ini butuh ultraviolet yang itu tidak bisa digantikan dengan apapun sinar matahari itu. Ya, cuek. Yang nggak sholat tetap nggak sholat, ya kan? Yang maksiat terus lancar maksiat, zina terus, korupsi terus, ini terus. Dan itu semua, ya, karena apa? Hati yang mengeras dan peran setan, ya, untuk menggambarkan apa yang tetap mereka kerjakan dari kemaksiatan tadi, bahkan masuk syirik dan kufur, dianggap indah. Dianggap indah. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, Al-An'am 43 tadi, qala Allah Ta'ala falaula ija'um ba'suna tadarra'u. Ya, Allah Ta'ala berfirman, mengapa ketika datang,
Ya, kemurkaan kami, mereka tidak mau tunduk. Fahala ibtalainahum bidzalika tadarra'u ilaina wa tamassaku ilaina walakin qasat qulubuhum. Ya, mengapa mereka ketika kami memberikan bala kepada mereka, ya, dengan harapan itu mereka mau tunduk, ya, dan kembali kepada kami, ya, akan tetapi qasat qulubuhum, akan tetapi hati yang mengeraslah, ya, yaitu maraqat wala khasyaat, hati yang mengeras itu hati yang tidak lembut, hati yang tidak mau tunduk, dan wazainu syaitan, dan syaitanlah yang kemudian menganggap indah perbuatan mereka itu kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, jadi kita lihat hampir seluruh keburukan, imma dia keburukan yang paling besar yaitu kesyirikan, atau yang di bawah itu berupa maksiat-maksiat, maka mesti itu terjadi dengan dua sebab. Yang pertama, hati yang keras. Yang kedua, peran syaitan menganggap baik perbuatan buruk tersebut. Itu mesti. Itu mesti. Makanya bila kita ingin muhasabah, mengapa kita terus berbuat buruk? Susah berubah. Kita tahu ini keliru. Sudah ada yang memberikan kita nasihat, tetap kita bertahan dengan keburukan tersebut. Itu tanda hati kita tidak lembut, hati kita tidak tipis, hati kita masih kasar, hati kita masih keras, dan syaitan menganggap perbuatan buruk itu kita bagus. Bagus maksudnya apa? Ada keuntungannya, ada kelezatannya. Itu maksudnya. Coba kalau orang zina itu enggak ada kelezatan, orang tidak akan berzina. Karena ada lezatnya. Yang mabuk-mabuk sama. Ya. Yang ngeboat teh. Saya ingat boat teh dulu teh salah satu jenis ekstasi, boat namanya. Dulu ya. Dengar ya tahu ge. Ada kenikmatan di situ, ada fly katanya. Fly itu terbang ngacir ke mana. Ada kelezatan. Yang korupsi, korupsi yang lezatnya pasti jelas itu kan, bisa beli non wae. Ada kelezatan. Ya. Dan setan memandang kelezatan itu harus dipertahankan. Termasuk ngomongin orang itu ada kelezatan. Ngerumpi, duduk, bicarakan keburukan orang lain itu ada kelezatan. Ya. Ada kelezatan di situ. Ya. Dan syaitan itu memberikan bisikan, kalau hati kita lembut, hati kita takut kepada Allah, maka kita bisa tahu ini syaitan mulai masuk nih. Mulai ngajak kita untuk lupa zikir nih. Kedetek. Tapi kalau hati sudah mengeras, bahkan ada memberikan nasihat pun, anggar tetap bertahan. Tetap bertahan. Ya. Karena tadi, ya, kalau syaitan seindah apapun bisikannya, kalau hati itu bersih, itu mental. Datang, jangan. Pergi kau syaitan. Ikhwan sekalian, jemaah sekalian, kalau syaitan itu berbentuk yang bisa kita lihat, ngomongin yang buruk, kita sedang soleh, kita bisa tolak. Tapi karena itu tidak terlihat, ya, yang kadang-kadang ya tadinya nggak terpikir, tiba-tiba kita menyebutnya dapat ide berbuat buruk. Antum jangan salah, ide keburukan itu datang dari setan itu membisikkan ke telinga kita, cuman kita nggak bisa dengerin suaranya, ini rupanya dia membisikkan. Tapi kita kerasa ada, tiba-tiba kita merasa ini ide untuk berbuat buruk. Ya. Nah sebenarnya ketika hati seorang itu bersih, hati orang itu soleh, ya, dan dia ingin senantiasa taat kepada Allah, maka itu bisa terasa ini maksiat. Kalaupun
Kalaupun ternyata godaan setan itu dengan hawa nafsu itu bekerja sama dan ternyata berhasil, maka hati yang baik ini merasa terluka dengan luka yang menyiksa. Jadi kata para ulama, ini saya suka kaji di kajian santri ya, pembahasan tentang masalah hati. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, salah satu ciri hati yang sehat, hati yang hidup, apa itu? Merasa terluka dengan dosa yang dikerjakan. Gelisah, gak bisa tenang, mikirin dosa. Itu berarti hati masih bagus. Tapi kalau sudah hati ngebela, kan baiklah, kayak tobat gampang. Hati-hati sudah. Ayat yang ketiga yang menjelaskan hati yang keras, Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 53. Wa qala ta'ala liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladheena fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Allah Ta'ala berfirman, ya, untuk menjadikan apa-apa yang dilemparkan syaitan sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hati-hatinya. Dan sungguhnya orang zalim itu berada dalam jauh dari hidayah, ya. Maka saya ketika menafsirkan ayat ini Al-Hajj 53 ini, ya, mana qasiyati qulubum ay al-ghalidhah, itu sangat keras. Yang artinya, ya, sebagai tadi sudah kita sampaikan, beliau ulangi lagi, la yu'assiru fiha zajar wa la tadhkir. Tidak bermanfaat bagi hati yang seperti yang ini, yaitu apa? Larangan ataupun peringatan. Kemudian beliau tambahkan, wala tabhamu anillahi wa rasulihi liqaswatiha. Dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu tidak bisa difahami sama sekali saking kerasnya hati tersebut. Fa idza sami'u ma alqahu syaitan, akan tetapi bila mereka atau hati ini mendengar apa yang dibisikkan oleh syaitan, ja'alu hujjatan lahum ala batili, maka mereka jadikan itu sebagai pembelaan terhadap kebatilan mereka. Ya, terhadap kebatilan mereka. Jadi syaitan itu memberikan dia pikiran-pikiran untuk membela, untuk memberikan alasan, kamu melakukan ini kan karena ini karena ini, itu datangkan. Jadi kalau kita berbuat dosa dan salah, kemudian datang, ini jelas salah nih, datang pikiran, ya sudah bisikan syaitan tuh, untuk membenarkan kesalahan kita. Ya, untuk membenarkan kesalahan kita, ya, maka fahamilah bahwa itu, ya, tanda, dan kalau memang kita benarkan, tanda hati kita mengeras. Karena memang di antara, ya, yang Allah sebutkan, ya, pekerjaan syaitan, ya, itu apa? Untuk terus memberikan fitnah kepada hati yang sedang sakit dan hati yang sedang keras. Sehingga jadilah ketika seorang itu berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, muncul pembelaan-pembelaan di dalam dirinya. Dan tahukah kita, ide pembelaan itu datangnya dari bisikan syaitan untuk kita tetap bertahan dalam kemaksiatan kita. Kenapa? Memang korupsi nggak boleh, tapi kan kalau nggak korupsi kan nanti kita memang sebenarnya ini tuh nggak boleh, tapi kan, nah gitu, dibuat tapi kan, nah kata tapi itu syaitan masuk tuh, itu tapi adalah ide dari syaitan untuk membuat kita mendapat alasan kita bertahan dalam keburukan kita. Dan ingat, syaitan itu sangat tahu hati manusia, ya, mana yang apa ya, gini, kalau sebutkan dalam ayat ini kan gini, orang ini karena hatinya udah keras, maka syaitan akan tahu kepada
korban-korban inilah setan akan marketingnya akan cepat berhasil. Ya, misalnya kalau kita marketing jemaahnya manusianya, ada orang itu ketahuan, dia kalau dia punya uang pasti senang belanja. Ayo orang saruanya. Cuma maksudnya boros gitu. Maka sang marketing apapun barang yang dia jual mesti laku. Asalkan dihiaskan barang ini punya keuntungan manfaat ini, mesti laku. Tapi ada orang yang dia punya harta banyak, tapi dia nggak mudah tergoda untuk membeli barang kecuali yang dia butuhkan misalnya, itu beda. Nah demikianlah syaitan. Ya, dia akan memarketingkan semua apapun yang dia inginkan kepada hati yang mengeras, mudah lakunya, mudah dikerjakan. Dikasih ide-ide yang membela keburukannya, maka akan mudah diterima oleh hati yang seperti ini. Maka kenali oleh kita, hati kita itu sekeras batu atau tidak. Kalau sekeras batu, saya hanya menyebutkan 3, sebenarnya banyak. Allah menyebutkan beberapa ayat tentang kerasnya hati, tapi jangan sampai kita terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang hati batu. Ya, bahkan lebih keras daripada batu. Kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu asbabu qaswatil qalbi wal ghiddah wal fadhadah. Sebab hati itu mengeras, dan yang saya kumpulkan ini ada 13 sebab kerasnya hati. Saya akan sebutkan 13-13-nya, tapi rinciannya tidak kita kaji sampai selesai tentunya. Insya Allah mungkin Rabu depan kalau Allah berikan kita kemudahan, kita akan lanjutkan materi ini, ya, sebab-sebab kerasnya hati. Kalau hari ini kita agak fokus pada muqaddimah, hati yang mengeras, hati seperti batu. Jadi antum kalau lihat batu di depan loba, tak ingat hati orang siga batu no mana yuk, tak gitu. Jadi kalau lihat batu itu sambil pelajaran, ya kan? Kalau kita jalan ke belakang itu ketemu tuh batu gede. Ya Allah, nih batu gede amat. Kalau hati kita sekeras ini gimana jadinya? Ya Allah, lindungilah kami dari hati yang membatu, kan begitu. Dapat doa di situ lihat batu. Nah, beda kalau tukang bangunan. Lihat batu mah bisa semen ya gitu. Tapi kalau tukang bangunan hatinya lembut juga, ya dia akan bermanfaat. Setiap lihat batu dia ingat hatinya. Jadi banyak dikit ya tukang bangunan ya. Lihat batu, ya Allah lindungilah barinya men. Insyaallah. Banyak manfaat akhirnya. Ada 13, yang pertama al-ghaflatu an dzikrillah wa tadabbur Quran wa ta'ammul fi ayati awqani. Yang pertama banget nih, yaitu lalai dari mengingat Allah, mentadabburi Al-Quran dan memperhatikan ya tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Jadi hati lupa zikir, lisan dan pikiran tidak tadabbur Quran, kemudian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di hadapan, termasuk kepada dirinya sendiri. Jadi saya pernah membahas di kajian Sabtu sore, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda kebesarannya adalah apa? Allah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Dan di dalam itu ada tanda-tanda ya kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal. Kemudian ketika kita pernah enggak mempraktekkan ayat tersebut? Pernah enggak kita mempraktekkan tersebut? Ketika kita lihat matahari, pernahkah kita membayangkan kebesaran Allah dan penciptaan matahari? Seringkali ketika kita lihat matahari, popoekan ya alus ya. Kita mikirkan jemuran. Ya punya dagang mikirin, ya bisa ya jemur kerupuk, megaring. Kebanyakan orang melihat matahari hanya sebatas apa manfaatnya buat dia. Dia tidak merespon balik. Kalau misalnya itu saja misalnya yang dia perhatikan, mestinya dia respon balik. Makasih dong sama Allah mestinya.
Bersyukurlah Anda mestinya kan. Itu juga tidak ada pada diri untuk bersyukur pada Allah. Gitu matahari, alhamdulillah makasih ya Allah Engkau kasih rezeki matahari. Tapi ada yang lebih besar daripada itu mestinya Allah, yang Allah ajar kepada kita melalui Al-Quran adalah memikirkan tanda kebesaran Allah, di antaranya matahari tersebut. Saya sering berikan perumpamaan begini, ya, andaikan kita misalnya ya selacau aja atau batu jajar aja di malam hari, kita ingin seluruh tempat di batu jajar ini itu terkena sinar matahari, tapi bendanya lampunya harus satu. Kira-kira kita pasangnya di mana? Di atas atau di samping? Di atas, oke. Kalau dia di atas, dia perlu penyangga tidak? Perlu. Kebayang penyangganya setinggi apa untuk batu jajar? Bendanya harus satu. Selain itu, lampunya sebesar apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga ketika dikasih lampu juga, kalau itu ketutup sama bangunan, udah. Bios paling tinggi banget, sehingga di balik bangunan pun kena terang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan satu benda bernama matahari, seluruh dunia kena sinarnya. Dan antum perhatikan, sinarnya itu bertahap memanasnya. Allah tidak langsung ketika jadikan siang langsung tiba-tiba jam 12 panasnya langsung maksimal, enggak, bertahap. Andaikan itu kita ingin menjadikan batu jajar dengan terang yang berbeda, berapa watt yang kita butuhkan, berapa alat, berapa teknologi kita siapkan untuk membuat terang itu berbeda sampai maksimal terangnya. Itu baru satu benda kita bicara tentang matahari. Dan satu lagi yang terakhir. Sebenarnya masih banyak deh matahari. Dia harus bergerak. Paham antum? Matahari tidak di tempat, dia harus bergerak. Andaikan itu berupa lampu untuk batu jajar saja, kebayang bisa nggak manusia membuatnya alat itu? Kalau itu dibuat, maka batu jajarnya hanya penuh dengan urusan mendirikan, membuat lampu doang. Saking apa, membutuhkan lahan yang sangat besar untuk menyangga, membutuhkan alat untuk dia bergerak. Berarti alatnya kan harus lengkap itu, dan harus besar. Matahari tidak. Itu kita bu bintang matahari. Ya, saya ngajak yang kedua tentang air hujan. Kita kalau ada air hujan berpikir apa coba? Air hujan, ya alhamdulillah bunga jadi fresh, kebun-kebun jadi basah, sawah jadi mengalir airnya, ya suasana jadi dingin. Itu toh, itu pun kita tidak berterima kasih, ya alhamdulillah ada sebagian orang mengucap Allahumma sayyiban nafian, ya Allah jadikan hujan ini hujan bermanfaat, ya kan? Itu. Tapi pernahkah kita memikirkan hujan itu sendiri? Anda mau tanya, dan kita bahas kan, hujan itu ada warna atau tidak? Ada warnanya atau tidak? Antum bisa bayangin enggak? Kalau hujan itu Allah turunkan dengan warna hitam, penjecek kopi teh, diturunkan dengan warna kuning atau jadi sirup meren. Dan ketika dia berwarna, kita tidak bisa memanfaatkan apapun air hujan itu kok dia berwarna. Sahih. Kemudian antum melihat, hujan itu rasanya tawar. Tawar. Kebayang kalau dia punya rasa manis, maka penghuni bumi ini mesti semut. Kita tidak bisa kemana-mana. Wong di semut ada di tengah rumah aja orang bingung, padahal semutnya tidak menggigit. Apalagi kok semutnya semut hitam. Kita udah riuh atau di ruang tamu semut, banyak ada sarangnya. Kalau Allah turunkan air hujan itu manis rasanya, semua tempat akan penuh semut, kita tidak bisa bergerak di muka bumi ini.
Antum pernah juga nggak melihat bahwa hujan itu Allah jadikan sifatnya dingin. Kalau Allah turunkan panas seperti apa? Antum perhatikan dia kecil-kecil, bagaimana kau segede jempol? Antum perhatikan dia turunnya putus-putus, bagaimana kalau dia terus nyambung, itu terus menjadi senjata tajam dan seterusnya. Dan yang lain, hujannya Allah berikan batas turunnya dan gak rata. Antum cek saja, turunnya hujan di Indonesia itu gak rata. Kalau di Jawa hujan, Sumatera tidak. Andaikan hujan itu rata, atau semua penuh, atau berdaya di kamanakan, atau secai. Bukan ya? Kisah Nabi Nuh menjadi pelajaran berharga buat kita kan? Allah turunkan urunkan hujan gak berhenti. Anaknya Nabi Nuh pengen naik apa? Ke gunung. Ya, kata Nabi Nuh, ya, nggak ada lagi perlindungan hari ini. Itu si air naik ke gunung. Itu artinya seluruh bumi itu rata dengan air. Dan kita tahu di masa Nabi Nuh manusia belum banyak, nggak sebanyak sekarang. Nah, ketika ya kisah Nabi itu artinya apa? Yang tidak masuk kapal Nabi Nuh, seluruh manusia itu mati. Maka sebagian ulama mengatakan Nabi Nuh itu adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Iya, karena ketika banjir itu terjadi semua, itu yang tidak naik kapal Nabi Nuh mati semua. Nggak ada lagi manusia yang hidup. Tinggal yang dari Nabi Nuh. Nah, di situ keturunan banyak manusia itu. Dan menjadi suku Eropa, Afrika, apa segala macam. Dan sekarang, ya. Jadi di antara kerasnya hati kita adalah ketika kita lalai dia berzikir kepada Allah dan tidak memperhatikan Al-Quran dan tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil berdua contoh saja itu, baru matahari dan hujan. Hujan. Ya. Coba kita perhatikan malam dan seterusnya pokoknya termasuk diri kita. Ya, semakin banyak kita melihat tanda-tanda kuasa Allah ini, maka semakin melembutkan hati kita. Ya, nah yang kedua, kasratul ma'asi, banyak berbuat dosa, ini mengeraskan hati. Yang ketiga, saya langsung poin-poinnya dulu ya. At-tafritu fil faraid wa intihakil muharramat, meremehkan kewajiban, meremehkan dalam melaksanakan kewajiban dan merusakkan perkara yang diharamkan. Jadi ikhwah sekalian, jangan bertahan bila kita sholatnya masbuk wae. Unggal sholat masbuk. Jangan. Ya kalau saya sekali, dua kali ada alasan ya enggak jadi masalah. Tapi tiap sholat mesti masbuk, Allah musta'an. Allah manggilnya itu udah sebelum sholat itu kan adzan dulu, ada jeda di situ. Apalagi ada sholat rawatib di situ. Ya, berupayalah kita untuk sholat itu jangan sampai masbuk. Karena kok masbuk terus, bukan sekali-sekali, tanda kurang perhatian kepada sholat. Sahih. Ya. Dan secara umum apapun yang jadi kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita mulai menganggap remeh. Nah itu tanda itu hati mulai mengeras. Paham ya? Apapun yang Allah wajibkan, ketika kita mulai menganggapnya remeh, itu tanda hati itu mulai mengeras. Termasuk apa yang Allah haramkan. Ya, saya ambil contoh ya sedikit ya. Melihat aurat perempuan itu dosa enggak? Hah? Dosa enggak Pak? Dosa ya, sepakat ya? Tapi antum perhatikan, antum kalau buka YouTube, aurat ungkul, antum enggak merasa itu dosa, hati-hati itu, hati mulai mengeras tuh. Enggak, yang penting kontennya Pak Ustadz. Cuek. Anak fokus di konten Ustaz, gak lihat perempuannya. Itu kan. Perhatikan. Itu salah, dibela. Setan akan masuk seperti itu. Pembelanya apa? Anak gak lihat perempuannya Ustaz, lihat konten. Pembelaan bukan? Itu setan yang ngasih itu.
Setan yang ngasih. Paham ya? Anda sebutkan tadi ayatnya. Bila kita ini tahu salah, ada pembelaan. Ingat itu setan tuh masuk tuh. Paham ya? Simple. Antum kok tahu setan mulai datang gitu aja. Antum tahu ini salah, ada pembelaan. Mesti itu setan itu. Apalagi setannya bisa kelihatan. Ya, setan loh gitu kan. Jadi wujud manusia setannya. Enggak apa-apa, akhi. Kita kan yang penting ambil manfaatnya, yang buruknya tinggalin. Itu setan dari wujud manusia tapi. Kalau udah salah sudah, jangan dibela. Mencari kebaikan murni itu masih banyak. Dan itu tidak darurat. Coba. Allah Ustaz. Yang keempat, al-insyighalu bidunya wal inhimaki fi talabiha wal munafasatu 'alaiha. Sibuk cari dunia. Ya, sibuk cari dunia. Bukan berarti dunia enggak dicari ya. Sibuk, terlalu sibuk gitu loh. Ya, sampai-sampai tadi sholat telat, zikir tara, gitu kan. Terlalu sibuk ya. Tapi juga jangan sampai diartikan kita enggak berusaha cari nafkah ya, enggak. Ya, yang dilarang itu terlalu sibuk ya sampai lupa dengan apa? Dengan ibadah. Ini secara umum insyaallah Anda sudah paham, tapi saya ingin bacakan hadisnya tapi nanti saja. Ya, ada hadis cukup panjang. Yang kelima adalah tulul amal wa tamanni. Terlalu panjang angan-angan. Ya. Sehingga akhirnya menelatkan beramal. Nantilah saya mah khatamkan Quran kalau nanti saya udah begini. Nantilah saya akan belajar agama serius kalau saya udah begini. Nantilah kalau itu saya nanti begini kalau udah panjang gitu. Soalnya dia merasa hidupnya bakalan panjang. Merasa umurnya bakalan panjang sehingga dia beramalnya tidak dia semangati. Merasa umurnya panjang, merasa programnya panjang, merasa ininya panjang. Ya, tapi tentu kaitannya dengan dunia. Kok program panjang untuk urusan akhirat itu luar biasa ya, seperti itu. Yang keenam adalah tawassu'al mazmum fil mubahat. Terlalu berluas-luas dalam perkara mubah. Ini sedikit saya ungkapkan. Ya, itu ada empat perkara mubah kok berlebihan, ini dapat mengeraskan hati. Yang pertama, makan. Kedua, tidur. Keempat, berbicara. Kelima, ngumpul, gaul. Keempat, gaul. Yang pertama apa? Makan. Kedua, tidur. Tiga, bicara. Keempat, ngumpul atau bergaul. Kalau itu dilakukan bulan Ramadan, berantakan Ramadan kita. Kalau di dalam bulan Ramadan sekarang, berantakan Ramadan kita. Hati-hati itu. Ya, terlalu banyak ngobrol, makan berlebih, terlalu banyak ngumpul, ya, terlalu banyak tidur. Bukan kita nggak boleh makan, ya makan sesuai kebutuhan. Bukan kita nggak boleh tidur, ya sesuai kebutuhan. Ya, bukan boleh tidak boleh ngomong, tapi sesuai kebutuhan. Termasuk bukan kita tidak boleh ngumpul, tapi sesuai kebutuhan. Jangan unggal-unggal pagi ngumpul, siang ngumpul, sore ngumpul, malam ngumpul, kerjanya ngumpul, ngobrol terus. Allah musta'an. Itu dapat mengeraskan hati. Sesuai kebutuhan. Apalagi bulan Ramadan ini banyak kan kita zikir. Yang bisa baca Quran, banyak muhasabah, banyak istighfar, banyak tobat. Habiskan waktu untuk banyak ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang empat ini sesuai kebutuhan saja. Kita merasa cukup, sudah. Ya, kalau enggak berikutnya banyak kita menyendiri. Ya, banyak kita menyendiri ya, karena nanti akan ada waktunya. Kesendirian kita itu lebih panjang daripada kita hidup di dunia. Mana itu? Alam kubur kita. Sahih. Maka
banyak latihlah ketika kita masih hidup di dunia ini menyendiri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya kesedihan besar penghuni kubur adalah ketika dia mendengar langkah-langkah orang yang dia sayangi meninggalkan dirinya dalam kubur. Itu Allah izinkan dia mendengar. Dia merasa sendiri. Maka latihlah kita sendiri di dunia. Banyak menyendiri dan kita zikir, baca Quran segala macam. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngumpul seperlunya. Bergaul seperlunya. Ya. Bila diperlukan, pagi ngumpul, siang ngumpul, malam ngumpul. Ya kalau itu diperlukan, fadal. Kita ngumpul itu kita ingin mau diskusi, kita ingin membicarakan tentang yang manfaat, fadal. Asal manfaat. Yang dilarang itu obrolan-obrolan santai, yang gak jelas nih mau bawa kemana. Ujung-ujung ngomongin batur. Sahih, banyak maksiat. Maka Ramadan ini kita harus hati-hati dengan 4 perkara ini. Berlebihan makan, biasa tarawih tunduh. Ya kan, lebihan tidur, bawanya tidur wae, pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Malam udah emang tidurnya. Siang tidur, sore ngabuburit, hancur Ramadan orang itu. Yang ketujuh, tadi kasratul mukhalatah bin nas bi ghairi masalah. Ya, terlalu banyak bergaul sama manusia tanpa kemaslahatan. Ya, terlalu banyak ngumpul bersama orang tanpa maslahat. Ya, kalau ada maslahat, fadal. Yang kedelapan ada adabur rahmah bil khalqi wal ihsan ilaihim. Tidak menyayangi makhluk dan berbuat baik kepada mereka. Jadi orang itu kok udah melihat orang lain musuh, hayo. Itu tanda itu keras tuh. Tidak ada rahmah di situ. Tidak kasih sayang di situ. Ya. Dalam pandangan ini orang tuh salah aja. Gak ada benernya. Gak ada rahmat. Gak ada rahmat di situ. Dia enggak mencoba untuk memaafkan. Dia enggak mencoba untuk memaklumi. Enggak ada rahmat di situ. Ya. Nah, itu pun tanda hati yang keras. Yang kesembilan, nah ini yang orang loba ya. Al-kasal wal futur. Malas ini. Rasa malas tuh ngerasin hati. Ya. Dan malas itu nggak ada untungnya sama sekali ya. Nggak ada contoh orang malas mesti berhasil, nggak ada. Baik urusan dunia termasuk urusan akhirat, nggak ada. Nggak ada contoh. Nggak ada contoh orang malas berhasil. Nggak ada. Baik urusan dunia, apa urusan akhirat. Nggak ada contoh. Anda sebutkan ada contoh. Satu aja. Ada orang kaya, orang sukses, bidang apapun dunia, dia malas. Ada nggak? Nggak ada contoh. Maka jangan pertahankan. Saya pengen bisa ini Pak Ustadz, bisa gitu. Anda malas, Anda penghayal. Kerjanya duduk aja, nongkrong doang. Tapi pengen ini, pengen itu. Ya udah pemalas, panjang angan-angan lagi. Ya kan, nah, susah. Ya. Nah balik kalau dibawa kepada ibadah malas sudah repot. Yang ke-10 adalah at-tassub lirra'i wa kasratil jidal. Fanatik terhadap satu pandangan tentang agama ya, pandangan agama, dan terlalu banyak debat, unggal-unggal debat. Jadi dianggap kalau ahli debat itu dianggap ahli ilmu kali ya, dianggap orang hebat ya. Dan ternyata sudah banyak contoh ya di daerah mana itu ada syekh. Kita waktu ada syekh datang di Bandung itu, syekh siapa? Haisam Sarhan. Ketika Ustaz Abu Idan nanya kepada syekh itu, bagaimana kok kita diundang untuk debat? Kata syekh, ya sebagian ulama bolehkan seperti Syekh Albani itu banyak diskusi. Sementara Syekh Muhammad Asyankiti, pendengar kitab Tafsir Adwat Bayan, itu beliau tidak banyak debat. Dan beliau menyebutkan contoh di mana sih, di Afrika atau di Filipina itu ya. Itu ada 2 orang dai. Yang satu debat, yang satu enggak.
banyakin ceramah aja, terus aja banyakin kajian-kajian segala macam. Dan ternyata ya sekian bulan yang banyak debat ini orang masuk Islam dikit. Yang tidak banyak orang masuk Islam itu sampai ribuan. Sampai ribuan. Jadi tidak mesti kita tuh kalau kita pintar debat, pintar ini dianggap, malah hati itu bisa keras itu. Karena ketika kita suka debat itu lihat ada orang beda pendapat, iya mah enggak mau kalah, udah suudon muncul itu. Kalau sering debat keras hati. Ya. Jadi jangan terlalu banyak kita debat tanpa keperluan dan bukan bidang kita. Yang ke-11 ada ittida'u fid din, yaitu melakukan amalan bid'ah dalam agama ya. Ini nanti kita akan rinci juga, tidak sekarang. Kemudian yang ke-12 adalah mendolimi orang lemah, memakan harta yang haram, tidak warok dalam perkara syubhat, tidak warok dalam perkara syubhat. Ya, ini dimaksudkan dengan nomor 12. Mendolimi orang yang lemah, memakan harta yang haram, dan tidak warok dalam perkara syubhat. Yang terakhir, ya, khibrun nafs wahtiqarul akharin, merasa diri besar dan merendahkan orang lain. Merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri jago, dan merendahkan orang lain. Ya, ini sebab kerasnya hati. Merasa kita mungkin lebih berilmu, udah kelas. Ya, kita nih yang sering belajar, ya, dakwah apalagi. Itu godan-godan merasa, saya mau udah pinter ini, udah bisa ini. Itu ada selalu, maka hati-hati. Ya, antum yang bisa jadi panitia kajian, itu muncul tuh. Rasa besar tuh muncul, setan datang tuh. Ya, kita panitia kajian, sering datang kajian dekat ustadz. Ya, mulai melihat orang lain, wah yang bukan panitia, yang jarang ke pengajian, kayaknya imannya rendah. Posisinya hati-hati. Itu hati mulai mengeras tuh kalau masa gitu. Sahih ya. Jadi kita jangan tertipu, terbedaya ya dengan karena kita dekat sama ustadz, dekat jadikan di panitia pengajian, kita sering ke masjid, merasa kemudian lihat orang yang barangkali ke masjid masih jarang gitu kan, ke pengajian masih jarang, lalu kemudian kita merasa bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Itu hati mulai ngeras tuh. Hati mulai keras tuh. Hati-hati pokoknya. Bahaya. Bahaya pokoknya. Ya. Itu udah coba istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Kok bisa sih? Gitu kan. Tapi kan dalam hati itu. Astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar. Terus istighfar. Kita harus terus istighfar setiap waktu. Karena hati kita ini mudah bolak-balik. Banyak istighfar. Ya. Jadi kalau sudah muncul rasa besar itu mesti kita mulai merendahkan orang lain, mesti muncul. Apapun, kita menguasai bidang apapun. Ya, bidang agama kah, bidang dunia kah. Mesti kalau kita, apalagi kalau kita sudah punya prestasi. Sahih. Apalagi kita sudah punya prestasi. Ya. Ini nih kalau enggak sama saya ini, udah keras. Menganggap orang lain, ya. Dan insya Allah ini kurang lebih 13 ya kerasnya hati. Ini 13 sebab kerasnya hati, dan insya Allah ini kita akan kaji seiring waktu berjalan setiap Rabu subuh insya Allah Ta'ala ya. Paling tidak ada 2 kali subuh lagi ya, di subuh Rabu kita akan bahas tentang sebab-sebab kerasnya hati, dan kita belajar ini dengan harapan kita bisa mengenali diri kita dan kita bisa menterapi diri kita. Dan terapi hati itu sepanjang kita hidup, selama itu pula kita harus selalu terapii. Jangan karena kita udah belajar ini berarti kita udah selesai urusan, enggak. Terus banyak muhasabah dan seterusnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga ibadah puasa kita ya agar menjadi ibadah yang barokahnya, ibadah yang membuat kita semakin takut kepada Allah ya, Ramadan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah dan menahan diri dari berbagai macam dosa dan maksiat dan keburukan dan menzalimi orang lain ya. Dan semoga Allah lindungi kita semua. Barakallahu jami'an, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.